Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mencari wajah Tuhan dengan kita memuji menyembah Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari saudara, sebagaimana kita mau mencari wajah Tuhan, senangkan hati Tuhan Yesus, tanggalkan kita hari ini beban-beban kita, segala apapun jadi pergumulan kita percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup memulihkan, memberikan kemenangan buat kita untuk menghadapi hari ini, kemenangan demi kemenangan dalam setiap hidup kita, dalam setiap pergumulan kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang sanggup memulihkan dan membebaskan kita dari segala pergumulan yang berat dalam hati kita. Mari saudara, kita mau tanggalkan lebih dulu, kita mau mencari wajah Tuhan Yesus dan senangkan hatinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada hari ini dalam hidup kami ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menguatkan hati kami, Engkau menguatkan jiwa roh tubuh kami, sehingga pagi hari ini kami percaya ada mujizat, pertolongan, pemulihan, kesembuhan, kelepasan, kemenangan dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami mengawali hidup kami hanya kepadamu, kami percaya ada jalan kuat, kemenangan dan penghiburan daripada-Mu. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan coba ingin mau melemahkan iman kami, mau menghalangi kami untuk bertumbuh di dalam kami mencari wajah-Mu Tuhan hari ini. Karena kemenangan kami adalah di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kita mau nyanyikan kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita, yang juga pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia siap menunggu persembahan pujian kita, persembahan hati kita untuk memuliakan yang menyenangkan hatinya. Mari saudara, kita nyanyikan pujian kemurahan. Kemurahan-Mu, inilah pujian kami Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka jiwaku, lidahku memuji Engkau. Jiwaku memuji-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari itu. Kemurahan-Mu lebih dari itu. Nyanyikan sekali lagi dengan segenap hati kita, dengan cinta kita. Kemurahan-Mu Engkau Yesus Tuhan lebih dari hidup. Inilah pujian kami Tuhan. Kami nyatakan sungguh-sungguh di hadapan-Mu kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidah bibirku, maka lidahku memuji-muji Engkau selamanya Tuhan Yesus. Bawa lidah
keindahan zaman ini ya Tuhan. Sebab itu ku berharap hanya ku bersandar kepadamu, pada imanku ya Tuhan kepadamu. Oh Yesus Tuhan, Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Engkau tetap Tuhan selama-lamanya baik dalam hidup kami Tuhan. Tak ada Tuhan Yesus sedikit pun Engkau Tuhan meninggalkan kami. Tak ada sedikit pun kasih-Mu Tuhan. Oh Bapa Tuhan, mengurangi dalam hidup kami. Selalu Engkau menambah-nambahkan hidup kami, kasih setiamu, kebaikanmu. Bahkan Kau menyertai kami selama-lamanya ya Tuhan. Kami tak mau ragukan akan kebaikan-Mu. Kami tak mau ragukan Tuhan iman kami kepadamu. Kami tidak mau Tuhan, oh Bapa, berkurang iman kami oleh karena tekanan hidup. Oleh karena Tuhan kami belum menantikan, kami belum mendapatkan jawaban daripadamu. Kami tidak mau meragukan Tuhan. Tetap kami mau merindukan, tetap kami mau setia Tuhan, menunggu Tuhan sampai Engkau melawat Tuhan, sampai waktu yang Kau mau Tuhan untuk melawat menjawab doa-doa kami. Kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan kami. Untuk itu kami tidak mau bersandar pada kekuatan kami. Kami tidak mau bersandar pada pengertian kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak pernah berdusta. Firman-Mu tidak akan berlalu Tuhan. Hanya Tuhan, biarlah hati kami tetap teguh. Dan kami percaya pada hari ini Roh Kudus yang akan menguatkan, meneguhkan kami. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan sudah melawat menjamah, tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup lepaskan segala beban-beban hidup kami. Engkau juga sanggup Tuhan, ya Bapa, memulihkan, menyembuhkan. Bahkan dosa-dosa kami yang merah seperti kirmisi Tuhan, akan Tuhan bahkan pulihkan. Ketika kami datang pada mengakui kelemahan kami dan dosa kami diampuni Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan Yesus. Inilah iman percaya kami. Kami mau nyanyikan pujian kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami mau nyanyikan pujian, ku sanjung nama-Mu Yesus, ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sanjung nama-Mu Yesus, ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung Kau nama-Mu Yesus, ku sanjung. Inilah pujian kami Tuhan, nama-Mu Yesus. Inilah pengagungan dan hormat kami. Sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak menerima semua kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Menerima semua segala pengampunan-Mu, segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, dalam hidupku. Engkau menerima kami apa adanya. Segala Tuhan kekurang kelemahan kami apa adanya. Pengampunan-Mu sungguh Tuhan sempurna sampai pada hari ini. Amin. Di dalam kehidupanku ku sanjung nama-Mu Yesus. Amin Tuhan. Nama-Mu Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak menerima segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh Yesus, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, bahkan Kau mengampuni segala dosa kami. Ampunan-Mu sempurna
persembahan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Bahkan ketika kami datang dalam keadaan Tuhan, oh Bapa, berbeban berat, Kau berikan kelegaan. Kami merasa kami berdosa, tidak layak oleh karena kami telah berbuat dosa pada hari-hari kemarin. Kami percaya hari ini hari yang baru, di mana kami percaya bahwa Engkau memberikan pengharapan buat kami. Engkau mengampuni dosa kami yang banyak, dan kami percaya Engkau memberkati kami hari ini dengan Tuhan jamahan kasih-Mu, sehingga mengubah hidup kami. Semakin kami lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sekarang kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, kemenangan pada hari ini. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Biar Kudus Tuhan bekerja menjamah hidup kami, mengubah hidup kami, agar kami menjadi seperti-Mu Yesus, disempurnakan senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara, kita bertemu kembali dalam mesbah doa pagi. Pada pagi hari ini kita bersyukur kalau kita masih ada saat ini semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Ya, saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dengan satu tema tentang kemurahan hati. Ya, saudara, berbahagialah di dalam Matius 5 ayat yang ke-7 yang Yesus dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, tentunya saudara, orang yang murah hati, firman Tuhan katakan dia akan mendapat kemurahan baik dari manusia, terlebih daripada Tuhan. Ya, karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ya, nah saudara, biarlah kita memiliki kemurahan hati seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Ya, nah saudara, bagaimana kita memiliki kemurahan hati? Saudara, kita akan belajar mengenai saudara orang Samaria yang murah hati. Di dalam Lukas pasal yang ke-10, ya, saudara, di ayat yang ke-30, kita akan baca di sini apa yang Yesus sampaikan kepada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Maka Tuhan menanyakan kembali apa yang terdapat dalam hukum Taurat. Maka ahli Taurat tersebut mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kemudian mengatakan kepada ahli Taurat tersebut, perbuatlah ya seperti demikian, ya, maka engkau akan hidup, ya, engkau akan menerima hidup yang kekal. Ya, saudara, bagaimana kita bisa memiliki kemurahan hati? Ya, saudara, maka Yesus mengangkat satu perumpamaan, ya, di mana ahli Taurat bertanya bahwa apakah yang dimaksud dengan sesama manusia itu, ya. Untuk membenarkan dirinya, dia berkata, siapakah sesama manusia itu, ya. Nah saudara, maka Yesus mengangkat satu perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Ya, maka saudara, di satu dikatakan saat ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ya, saudara, di ayat yang ke-30, jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya.
kebetulan ada seorang imam ya turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang katakan firman Tuhan yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, saudara, bagaimana kita memiliki hati yang murah hati? Kemurahan hati yang pertama adalah milikilah hati yang penuh belas kasihan, ya. Seperti siapa? Seperti orang Samaria yang murah hati. Saat ia melihat orang yang sedang menderita, yang dirampok di tengah jalan kemudian ditinggalkan setengah mati, maka ia tergerak hatinya oleh belas kasihan dan segera menolongnya, ya. Dan bukan hanya di membalut lukanya, kemudian saudara, ya dia meninggalkannya, tetapi dia menolongnya sampai tuntas, saudara, ya. Dia membalut lukanya dan membalut, kemudian menggendong orang yang menderita tersebut dan menaikkan di atas keledainya dan kemudian membawa ke tempat penginapan. Kemudian di situ juga ia merawat orang yang menderita tersebut. Ya, saudara, kemudian dia berkata kepada pemilik penginapan pada keesokan harinya bahwa apabila ya uang yang dia tinggalkan 2 dinar itu kurang, maka dia akan kembali setelah dia saudara ya kembali ke tempat itu, ya. Saudara, dia menolongnya sampai tuntas. Saudara, ya berbeda dengan seorang Lewi dan seorang firman Tuhan katakan seorang imam yang pada saat mereka melihat orang yang menderita tersebut, saudara, ia melewatinya saja dari seberang jalan, ya. Padahal orang itu adalah orang sebangsanya, ya. Dia adalah orang Yahudi, karena dikatakan bahwa seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dari Yerusalem itu orang-orang Yahudi. Namun yang menolong justru adalah orang Samaria yang murah hati. Saudara, antara orang Yahudi dengan orang Samaria terhadap orang Samaria dan orang Yahudi ada permusuhan di antara mereka. Ya, orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria karena dianggap bahwa orang Samaria adalah orang yang rendah. Ya, mereka kawin campur. Ya, bukan orang asli Ibrani atau orang Yahudi. Ya, karena itu mereka tidak bergaul. Ya, Yesus pun dihina oleh orang-orang Yahudi dengan berkata, engkau adalah orang Samaria yang kerasukan setan, ya. Kemudian orang Samaria yang karena direndahkannya pun, ya mereka sakit hati dan mereka juga membenci orang Yahudi, sehingga pada saat Yesus dan para murid dalam perjalanannya menuju Yerusalem, ya, dan harus melalui Samaria, ya, dia tidak diterima di sana oleh karena perjalanannya menuju Yerusalem, ya. Saudara, ya, antara orang Samaria dengan orang Yahudi mereka ada permusuhan dan mereka tidak mau bergaul. Namun, saudara, ya, orang Samaria ketika dia melihat orang yang menderita,
maka Dia segera menolong tanpa melihat dari bangsa mana atau dari suku mana, dari ras mana, ataupun Tuhan mengajarkan kepada kita dari agama apapun, ya, karena firman Tuhan katakan, kasihilah manusia sesamamu seperti dirimu sendiri, ya. Kasihilah sesama manusia, ya, selama itu dia adalah manusia, maka mereka patut kita kasihi seperti Tuhan mengasihi kita, ya. Nah, saudara, inilah yang firman Tuhan ajarkan. Biarlah saudara dan saya memiliki hati yang penuh belas kasihan, ya. Nah, saudara, hal yang kedua adalah memiliki hati seperti Yesus, ya. Di dalam Filipi pasal yang kedua mengatakan, di dalam Filipi pasal yang kedua kita akan membaca di sini, ya, setelah Efesus itu Filipi pasal yang kedua, apa yang firman Tuhan katakan. Ayat yang pertama kita mulai. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan, ya. Di dalam Kristus ada belas kasihan. Saudara, kita dapat mengasihi karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Kita dapat memiliki hati yang penuh belas kasihan karena Yesus terlebih dahulu berbelas kasihan atas kita, sehingga saudara, Ia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan, ya, Yesus rela berkorban bagi kita ketika kita masih berdosa. Di dalam Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, ya. Kebanyakan orang mengasihi karena dia sudah lebih dahulu dikasihi, ya. Namun Tuhan mengajarkan kepada kita, biarlah kita mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi saudara dan saya, ya. Kasih yang kita berikan adalah kasih yang tanpa syarat. Bahkan Yesus mengajarkan untuk kita mengasihi musuh kita sekalipun, saudara, ya. Dengan demikian kita menjadi anak-anak Bapa di surga yang menerbitkan matahari, saudara, bagi orang benar dan orang yang jahat, kemudian memberikan hujan bagi orang benar dan orang jahat. Saudara, itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya, saudara, demikian juga saudara dan saya, biarlah kita boleh mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, firman Tuhan Yesus katakan, apakah upahmu? Orang berdosa pun dapat melakukannya. Namun kalau kita mengasihi orang yang tidak layak kita kasihi, maka kita menjadi anak-anak Bapa di surga, ya saudara, yang memiliki hati yang penuh kasih, hati yang memiliki kasih yang tanpa syarat. Ya saudara, inilah yang firman Tuhan katakan kepada kita. Ayat yang kedua dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga, ya. Saudara, kita belajar dari Yesus, saudara. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, ya. Saudara, jangan seperti seorang imam dan seorang Lewi. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang hanya melayani Tuhan tetapi tidak mengasihi sama, tidak menjadi pelaku firman, ya. Demikianlah kita harus menjadi seperti orang Samaria yang murah hati. Terlebih kita menjadi seperti Yesus, saudara, yang memiliki kemurahan hati, memiliki hati yang penuh belas kasihan terhadap orang-orang berdosa, sehingga saudara dan saya diselamatkan, ya. Nah, biarlah kita, saudara, memiliki hati seperti Yesus, ya, yang tidak mencari kepentingan sendiri, namun dia rela berkorban bagi saudara dan saya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Dan firman Tuhan katakan, orang yang murah hatinya, dia akan beroleh kemurahan. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ya, jangan kita jemu berbuat baik,
sebab apabila datang waktunya kita akan menuai kebaikan. Ya, saudara, jika kita tidak menjadi lemah. Jadi teruslah kita berbuat kebaikan, teruslah kita bermurah hati kepada sesama. Saudara, miliki belas kasihan seperti Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan lakukanlah itu. Akan datang waktunya kita akan menuai kebaikan, menuai kemurahan hati. Ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ya, kita nyanyikan pujian ini, saudara. Ku sanjung namamu Yesus, ku sanjung namamu Yesus, ku sembah namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak menerima semuanya. Segala kebaikanmu dalam hidupku, Kau menerimaku apa adanya. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Saudara, biarlah kita memiliki kemurahan hati seperti Tuhan Yesus. Dia bermurah hati mengampuni segala dosa saudara dan saya. Dia rela mati agar saudara dan saya menerima pengampunan dosa. Saudara, biarlah kita mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Kalau ada di antara kita yang sulit mengampuni, sulit mengasihi orang yang tidak layak kita kasihi, bahkan kita cenderung membenci dan ingin membalasnya, ingatlah akan firman Tuhan ini, saudara. Tuhan mengajar kita, biarlah kita memiliki kemurahan hati seperti Tuhan Yesus. Bukan kita lagi membenci, tetapi kita justru berbelas kasihan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, karena mereka tidak tahu kebenaran firman. Bagi saudara yang sudah tahu, mengenal akan firman dan mengenal akan Tuhan Yesus, maka jadilah pelaku firman Tuhan, tanpa memandang dia musuh kita atau tidak, tanpa melihat suku, agama, bangsa ataupun ras. Saudara, kita mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Saudara, inilah firman Tuhan ajarkan kepada kita. Orang yang menabur kebaikan, dia akan menerima kebaikan. Orang yang bermurah hati, dia akan menerima kemurahan, jika dia tidak menjadi lemah. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Berdoa yang lemah saat ini Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Demikian juga yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Apapun pergumulan kami, atau mengenai pekerjaan, Tuhan yang pulihkan, atau usaha, Tuhan pulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi doa kami di hadapan-Mu. Berdoa Tuhan bagi bangsa kami khususnya, biar bangsa kami dapat mengatasi masa-masa yang gelap ini, sehingga Tuhan dapat bertahan di masa-masa yang sukar ini ya Tuhan. Berikan hikmat bagi pemimpin kami, Presiden Pak Jokowi, beserta Wakil Presiden, para menteri yang membantunya. Berikan hikmat dalam menjalankan pemerintahan. Biarlah Tuhan, kami semua menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dalam menghadapi pemilu, Tuhan kami berdoa supaya bangsa ini tetap dalam keadaan yang aman, jadi bangsa yang dewasa, dijauhkan dari perpecahan, tapi tetap dalam persatuan ya Tuhan, mengutamakan persatuan dan kepentingan bangsa. Berikan kepada kami semua hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami di hadapan-Mu, dan berkati setiap kami yang beraktivitas sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami mau menerima berkat daripada-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati, saudara boleh share Mesbah Doa pagi ini dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.